Halo dan selamat datang kembali di Hybris.info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara memperpanjang masa pakai baterai pada Samsung Galaxy A Vimo Blank. Mari kita mulai. Sekarang jelas saya tidak akan berbicara tentang mode hemat daya. Tentu saja Anda dapat menemukannya di pengaturan tepat di bawah tab baterai. Kita bisa mengaktifkannya dan membiarkannya saja. Namun Anda dah tahu ada banyak lagi pilihan yang dapat Anda aktifkan atau bahkan lebih baik non-aktifkan untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda. Pertama-tama, Anda dapat menurunkan kecerahan dan mematikan timer. Kita dapat melakukannya dengan mudah dengan masuk ke pengaturan tampilan, dan di sini kita dapat menggulir dan mengelola kecerahan. Dan kita juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kecerahan adaptif. Karena secara otomatis akan meningkatkan kecerahan ponsel kita dan mungkin kita tidak perlu melakukannya. Dan juga jika kita menggulir sedikit ke bawah, kita akan melihat opsi waktu layar di sini. Seperti yang Anda lihat, kita bisa mengkliknya dan sekarang kita bisa mengubahnya ke waktu yang jauh lebih singkat, misalnya 30 detik. Ini berarti setelah 30 detik, layar ponsel akan otomatis mati. Namun, saya akan tetap mengaturnya ke 2 menit karena cukup berguna saat merekam. Namun, cara termudah dan mungkin terbaik untuk meningkatkan daya tahan baterai di Samsung Anda adalah dengan melakukan hal itu. Selain itu, pada layar OLED, dan Samsung ini memang menggunakan layar OLED, mengaktifkan mode gelap juga sangat membantu. Jadi kita bisa langsung ke sini dan mengaktifkan mode gelap. Jadi picture-taking yang Anda lihat sekarang, ya jelas semuanya menjadi gelap. Dan sekarang layar tidak perlu menggunakan baterai sebanyak sebelumnya hanya untuk menampilkan bagian terang di layar kita. Dan biasanya bagian yang gelap tidak menghabiskan energi sebanyak bagian yang terang. Sekali lagi saya akan kembali ke mode terang demi kenyamanan para penonton saya. Jadi saya sarankan Anda untuk beralih ke mode gelap. Dan berbicara soal layar, kita juga bisa mengganti wallpaper. Dan ini bukan perubahannya tidak akan besar, hanya perubahan kecil yang halus saja. Namun, menggunakan wallpaper yang sangat rumit dan terutama yang bergerak akan menguras baterai Anda, itu sudah jelas. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang, saya menggunakan gradasi sederhana, tapi tetap saja ini masih bisa diperbaiki. Ingat apa yang saya katakan tentang layar OLED? Nah, jika kita kembali ke pengaturan, gulir sedikit ke bawah dan masuk ke wallpaper dan gaya. Di sini kita bisa masuk ke menu ganti wallpaper. Dan saya akan menggulir ke bawah, melihat-lihat warna dan memilih yang gelap ini. Kita bisa tekan berikutnya. Dan saya akan tekan selesai. Sekarang warnanya tidak benar-benar gelap. Ada sedikit nuansa biru di dalamnya. Namun ini tetap lebih gelap dibandingkan yang sebelumnya. Artinya, layar OLED saya tidak akan menggunakan sekali lagi sebanyak energi seperti sebelumnya untuk menampilkan isi layar saya. Dan saya sangat menyarankan Anda untuk mengganti wallpaper jika Anda menggunakan wallpaper bergerak. Atau seperti foto resolusi tinggi yang sangat rumit, karena baterai akan kesulitan sebab ponsel akan selalu mencoba menampilkan ini. Waktunya. Kemudian, hal sederhana lain yang bisa dengan mudah diubah adalah kebiasaan jarang menggunakan data seluler dan lebih memilih untuk selalu menggunakan koneksi Wi-Fi yang tersedia di sekitar Anda kapanpun dan dimanapun itu memungkinkan. Dan jika Anda tidak membutuhkan Wi-Fi, Anda bisa langsung menonaktifkannya. Karena Wi-Fi juga menguras baterai, meskipun tidak sebanyak data seluler tentu saja. Namun tetap saja ya, saya sarankan Anda sekali memeriksa apakah data seluler Anda tidak aktif. Saya tidak punya kartu SIM, jadi saya tidak bisa mengaktifkannya. Namun, jika Anda mengaktifkan data seluler sepanjang waktu, itu tidak hanya akan menguras kuota data Anda, tetapi juga baterai Anda. Dan cara termudah untuk menghapus semua koneksi, terutama yang liar dan nirkabel, adalah dengan cukup mengaktifkan mode pesawat yang secara otomatis akan menonaktifkan semua data seluler, semua Wi-Fi, dan semua koneksi nirkabel. Yang juga sangat meningkatkan daya tahan baterai Anda. Dan berbicara tentang pencarian sinyal, karena mode pesawat memutus semua itu, seperti yang bisa Anda lihat sekarang, Bluetooth
dan Wi-Fi saya sudah aktif kembali, kita juga bisa menonaktifkan opsi Quick Share. Kita bisa melakukannya dengan mudah melalui pengaturan, gulir sedikit ke bawah dan masuk ke Google. Sekarang menonaktifkan Quick Share memang sulit dilakukan. Beberapa orang bahkan mengatakan itu mustahil karena Google seperti parasit kecil dan ingin memiliki data Anda atau memiliki segalanya seluruh ponsel Anda di servernya. Akan tetapi, kita masih dapat pergi ke sini, bukan ke sini, tetapi Anda dapat menggulir ke bawah ke Google semua layanan berbagi cepat. Dan sekarang kita pada dasarnya dapat mematikan beberapa hal. Misalnya kita dapat menonaktifkan izin berbagi melalui internet. Seperti yang Anda lihat, fitur ini bahkan tidak diaktifkan untuk saya karena saya tidak masuk ke akun Samsung. Namun jika Anda masuk, saya percaya opsi ini diaktifkan secara default. Meskipun begitu, saya bisa saja salah, tapi yang saya tahu pasti adalah jika tidak diaktifkan, maka Kinga akan menggunakan data seluler Anda. Dan jika tidak menggunakan data seluler Anda, maka tidak akan menguras baterai Anda dalam prosesnya. Lalu mengenai, Anda tahu sesuatu yang berjalan di latar belakang, kita juga bisa menonaktifkan pelacakan lokasi kita. Lokasi secara umum cenderung menghabiskan banyak baterai. Misalnya, kita bisa langsung masuk ke menu lokasi di sini, dan kita bisa langsung menonaktifkannya dengan menekan tombol off. Seperti yang Anda lihat sekarang, ponsel saya pada dasarnya memohon agar saya menyalakannya, karena, ya, jika Anda kehilangan perangkat, kami tidak akan bisa menemukannya. Tentu saja perangkat Anda hampir selalu mengirimkan beberapa data diagnostik terkait lokasi Anda melalui internet. Jadi saya akan langsung tekan tutup. Karena setiap kali saya membuka beberapa aplikasi yang secara otomatis menggunakan lokasi, maka lokasi akan menyala sendiri secara otomatis. Namun, kita juga bisa masuk ke izin aplikasi, dan seperti yang Anda lihat di sini, kita bisa memeriksa aplikasi mana saja yang saat ini memiliki akses ke lokasi kita. Jadi misalnya ada 2 aplikasi yang selalu memiliki akses. Yang pertama adalah Android System Intelligence, dan yang kedua adalah Google. Saya bahkan tidak terkejut. Sekarang kita bisa dengan mudah masuk ke sini. Dan kita tidak hanya bisa mengubahnya menjadi izinkan hanya saat aplikasi digunakan, tapi kita juga bisa memilih jangan izinkan. Sekarang saya rasa jika Anda melakukan itu pada aplikasi apapun yang membutuhkan lokasi, akan muncul peringatan bahwa jika Anda menolak izin ini, fitur dasar perangkat Anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang kita bisa menakut-nakuti diri sendiri dan tekan batal, atau kita bisa jadi orang berani dan tetap tekan jangan izinkan. Saya harus memperingatkan Anda, ini sebenarnya bisa merusak ponsel Anda dalam beberapa hal, terutama jika kita berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan Google, karena seperti yang kita semua tahu, ponsel Android termasuk Samsung memang sangat terinfeksi atau dipenuhi bisa dibilang oleh layanan Google. Jadi jika Anda menonaktifkan lokasi, ya ini bukan akhir dunia, tapi beberapa fitur mungkin tidak berfungsi atau mungkin dinonaktifkan. Dan berbicara tentang fitur Google dan Google pencarian serta penggunaan perangkat Anda saat Anda tidak mengetahuinya, kita bisa menonaktifkan tadi akses mikrofon, dan lebih spesifik lagi kita bisa menonaktifkan kata kunci pada asisten AI apapun. Sekarang Anda mungkin sudah menonaktifkan asisten AI sepenuhnya, tapi jika belum, kita selalu bisa kembali ke Google. Semua layanan di sini kita akan masuk ke pencarian, asisten, dan suara. Dan seperti yang Anda lihat di sini, kita punya beberapa pilihan berbeda. Kita ingin masuk ke Google Assistant. Oh, saya salah pencet. Oke, kita bisa masuk ke Google Assistant atau Gemini. Itu tergantung pada asisten AI yang Anda gunakan. Jadi kita akan memilih Gemini. Seperti yang bisa Anda lihat saat ini, itu nonaktif. Tapi saya akan segera mengaktifkannya. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat di sini, kita punya beberapa pilihan berbeda. Pertama-tama kita bisa menggunakan Gemini saat layar kita terkunci, yang cukup menarik. Kita dapat menonaktifkannya dengan mudah.
Atau jika Anda sungguh-sungguh menggunakan bantuan AI, maka ini adalah hal yang wajib Anda miliki. Jadi Anda tidak menonaktifkannya tentu saja. Namun jika tidak, kita selalu dapat beralih ke, saya yakin, Gemini Voice. Tidak hanya saja, oh tidak. Aku tidak peduli temanku. Namun saya yakin kita dapat memanfaatkan fitur Google Assistant. Oh itu, benar sekali. Di sini saya akan tunjukkan lagi kepada Anda. Kita ingin masuk ke pengaturan Gemini. Di sini saya ingin menggulir ke bawah dan pergi ke fitur Google Assistant, lalu opsi pertama, Hey Google dan Voice Match. Seperti yang Anda lihat, opsi ini memungkinkan Anda mengakses asisten kapan saja hanya dengan mengatakan Hey Google, bahkan saat layar Anda mati. Ya, jelas. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda tentang itu. Agar fitur ini berfungsi, mikrofon Anda harus selalu aktif. Dan sayangnya, Google harus selalu mendengarkan Anda. Jadi tentu saja saya sarankan Anda menonaktifkan fitur ini, karena meskipun penggunaan mikrofon tidak terlalu sering, tetap saja akan menguras baterai Anda. Kita selalu bisa pergi ke pengaturan izin kita, bagaimanapun juga. Jadi mari kita pergi dengan cepat. Apps, mari kita tinggalkan layanan Google kita karena kita sudah selesai dengan Google untuk saat ini. Dan mari kita masuk ke aplikasi yang bisa ditemukan setelah Anda menggulir ke bawah di pengaturan Anda. Dan di aplikasi yang Anda ingin mengetuk 3 titik di pojok kanan atas lalu masuk ke pengelola izin. Di sini kita punya daftar semua izin kita. Beberapa di antaranya cukup tidak berguna, seperti kalender atau kontak kesehatan. Sekarang, Health Connect sebenarnya bisa singit menguras daya. Ya, tentu saja, tidak sebanyak sensor tubuh dan tidak sebanyak misalnya mikrofon atau pemindaian perangkat di sekitar. Atau misalnya kamera yang juga akan sangat menguras baterai. Jadi kita harus mengingat hal itu. Sekarang mari kita masuk ke mikrofon kita dan di sini kita punya daftar semua aplikasi. Sekarang seperti yang bisa Anda lihat, tidak ada aplikasi yang diizinkan menggunakan mikrofon kita sepanjang waktu, yang cukup mengejutkan. Kita selalu bisa mengaktifkan ini untuk menampilkan aplikasi sistem. Dan tampaknya tidak ada aplikasi di seluruh sistem kita yang diizinkan menggunakan mikrofon sepanjang waktu. Dan itu bagus. Ini benar-benar bagus. Di sini Anda bisa misalnya menonaktifkan Bixby agar tidak diizinkan. Jelas kita tetap akan mendapatkan peringatan, tapi kita akan mengabaikan peringatan itu. Namun, saya tidak kenal siapapun yang menggunakan Bixby. Seperti jika Anda tipe orang yang menggunakan asisten AI, Anda mungkin juga menggunakan yang dari Google. Jadi, ya, tapi kita bisa memeriksa izin-izin kita di sini dan melihat apakah misalnya, saya kehilangannya. Kamera diizinkan sepanjang waktu. Oh, ternyata tidak. Di sini kita juga bisa melihat bahwa kamera memiliki akses ke kamera. Jelas, saya tidak menyarankan Anda untuk menonaktifkannya karena nanti kamera Anda tidak akan berfungsi. Namun, kita masih bisa menggulir dan memeriksa misalnya pemindaian perangkat di sekitar. Di sini ada sesuatu dan seperti yang Anda lihat, Google diizinkan untuk memindai perangkat di sekitar. Seberapa sering itu dilakukan? Kita tidak tahu, tapi Anda juga bisa klik ini dan cukup pilih untuk tidak mengizinkannya. Sekali lagi saya peringatkan Anda, ini dapat merusak ponsel Anda. Jadi gunakanlah dengan hati-hati dan ingatlah bahwa Anda telah melakukannya. Jadi jika karena alasan tertentu sesuatu tidak berfungsi dengan benar, apapun alasannya, Anda perlu ingat bahwa, hey, suatu hari saya pada dasarnya menghapus semua izin dari Google. Mungkin itu sebabnya ponselku tidak berfungsi dengan baik. Dan terakhir, kita sudah ada di bagian aplikasi, dan saya ingin Anda menggulir ke bawah, dan masuk ke aplikasi, gulir ke bawah, dan temukan aplikasi terbaik, dikenal oleh orang-orang dengan nama Facebook. Sekarang kita ingin mengeklik Facebook, dan di sini kita pada dasarnya dapat menghapusnya sekarang juga. Jelas ya, jika karena alasan tertentu Anda menggunakan Facebook, saya sarankan Anda untuk tidak menggunakan Facebook. Namun jika tidak, Anda selalu dapat menghapusnya. Jika ponsel Anda tidak mengizinkan Anda menghapusnya, maka Anda bisa menonaktifkannya atau memasukkannya ke mode tidur mendalam.
Misalnya di Samsung Anda bisa masuk ke pengaturan, bukan ke aplikasi, tapi Anda bisa masuk ke baterai yang ada di sini. Di sini kita bisa melihat batas penggunaan latar belakang, dan kita punya tanda centang bernama letakkan aplikasi yang tidak digunakan ke mode tidur. Ini adalah opsi yang sangat bagus untuk diaktifkan karena akan secara otomatis menidurkan aplikasi yang tidak Anda gunakan. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut tidak menguras baterai di latar belakang. So, ini adalah fitur yang sangat bagus. Dan jika wakil Anda berkepentingan untuk tetap berjalan di latar belakang, Anda selalu bisa menambahkannya di sini. Fitur ini tidak akan memengaruhi aplikasi tersebut. Dan terakhir, untuk memperpanjang umur baterai Anda, mungkin cara termudah dan bisa dibilang cara terbaik untuk memperpanjang umur baterai adalah dengan bijak dan sadar terhadap seberapa banyak daya yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi Anda. Kita bisa dengan mudah melakukannya di menu baterai jika kita masuk ke pengaturan baterai. Dan kita seharusnya akan melihat semacam diagram di sana. Ini tidak hanya eksklusif untuk ponsel Samsung saja. Jelas Anda sebaiknya melakukan ini di ponsel apapun. Di sini kita bisa klik lihat detail. Dan jika kita gulir ke bawah, kita akan melihat aplikasi mana yang sebenarnya paling banyak menggunakan baterai. Sekarang saya baru saja melakukan riset pabrik. Jadi daftarnya tidak banyak, daftarnya tidak panjang. Namun jika Anda menggunakan ponsel setiap hari, Anda seharusnya akan melihat lebih banyak aplikasi di sana, tepat di layar ini. Jadi kayak misalnya, jika TikTok menghabiskan 10% baterai Anda setiap hari, maka ada sesuatu yang tidak beres. Dan Anda sebaiknya A. Tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di TikTok, atau B. Menghapus aplikasi ini sepenuhnya dari ponsel Anda, karena selain menguras baterai, aplikasi ini juga membuang waktu Anda. Dan saya rasa itu saja untuk video kali ini. Seperti yang Anda lihat, opsi-opsi yang perlu Anda ubah, hapus, nonaktifkan, atau aktifkan sebenarnya tidak terlalu rumit. Dan pada akhirnya semuanya kembali pada kesadaran dan mengetahui seberapa banyak daya yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Dan jika ada aplikasi yang menggunakan banyak daya, Anda sebaiknya menghapus atau menonaktifkannya. Atau dengan bijak, tidak terlalu sering menggunakannya. Dan tentu saja, Anda selalu bisa masuk ke pengaturan baterai dan mengaktifkan mode hemat daya untuk masa pakai baterai yang lebih lama. Ini adalah opsi paling sederhana dan memang hanya itu yang perlu dilakukan. Dan ya, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan.